Halo adik-adik, kita lanjut pembahasan kita. Kita sekarang akan membahas tentang perbandingan ruas garis pada vektor. Ya. Bagaimana sih perbandingan ruas garis pada vektor? Jika AP banding PB itu sama dengan M banding N, maka P, cara menentukan koordinat P itu sama dengan N dikali vektor A ditambah dengan M dikali vektor P per M plus N. Jika P membagi AB di dalam, ini ada ketentuan ya, jika P membagi AB di dalam, maka AP dan PB mempunyai arah yang sama, serta M dan N ini mempunyai tanda yang sama juga. Nah, sebaliknya, eh, jika P membagi AB di luar, maka AP banding PB itu mempunyai arah yang berlawanan, serta M dan N ini memiliki tanda yang berlawanan. Nah, bagaimana hal ini dijelaskan? Kita perhatikan uh, ilustrasi gambar berikut. Yang pertama, jika keadaannya seperti ini. Ini ada garis, kemudian ini A, dan ini B. Kemudian di tengah-tengahnya adalah B. Ya. Nah, di mana arah vektornya? Ini A ke P, kemudian P ke B. Nah, kalau seperti ini keadaannya, saya anggap ini sebagai keadaan yang pertama. Kalau keadaannya seperti ini, maka eh, AP banding PB, kalau dia di tengah-tengah ya, kalau P-nya di tengah-tengah, maka AP banding PB ini sama dengan 1:1. Nah, ini mengakibatkan AP AP banding AB dari A ke B ini sama dengan 1:2. Ini keadaan yang pertama. Nah, kemudian situasi yang kedua atau keadaan yang kedua seperti ini. Ini garisnya saya bagi menjadi 3 ruas ya, atau 4 titik. Nah, di mana di pangkalnya ini A, di sini B, kemudian P-nya ada di sini. Oke. Jadi ini seperti ini. Nah, kalau seperti ini keadaan garisnya atau ruas garisnya, maka perbandingannya AP banding PB ini sama dengan 2:1. 2:1. Atau AP banding AB ini sama dengan 2:3. Oke, nah kemudian kita lanjut ke keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga itu seperti ini. Ini ada ruas garis. Ini A, ini B. Kemudian ruas garis ini saya bagi menjadi 5 bagian. Ya. Nah, dan P-nya ini berada P-nya ini berada anggaplah di sini ya. Nah, ini saya ubah. Oke. P-nya tidak lagi di tengah-tengah, tetapi P-nya ada di sini, di ujungnya ya. Nah, ini P, di sini A. Kemudian B-nya ada di tengah-tengah. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, dengan kata lain, kalau kita mencari AP-nya kan di sini AP, kemudian ini AP, kemudian PB-nya ini dari sini ke sini.
Nah, kalau seperti ini, maka perbandingannya itu akan menjadi negatif. AP banding PB ini sama dengan 4 banding min 2. 4 banding min 2. Karena berlawanan arah ya. Kalau AP itu arahnya ke sini turun, kalau PB arahnya naik. Nah, ini menyebabkan AP banding AP banding AB ini sama dengan 4 banding 2. Oke, kemudian kita lanjut ke keadaan yang keempat. Yang keempat, keadaannya seperti ini. Ini kemudian satu dulu. Ya. Oke, ini B, ini A, kemudian B-nya di sini. Oke. Nah, di sini AP-nya terlihat ke kiri ya. AP, kemudian PB-nya ke atas atau ke kanan. Oke. Nah, berarti bagaimana perbandingannya? AP banding PB itu sama dengan, karena ini negatif, jadinya min 1, karena ke kiri ya, karena min 1 banding 4. Kemudian AP banding AB-nya ini sama dengan min 1 banding 3. Oke. Nah, sekarang kita tinjau kasus secara umum ya. Nah, misalnya begini. Ini A, kemudian ini P, ini B. Ya. Maka AP banding PB ini sama dengan kita anggap ini AP-nya itu perbandingannya M dan PB-nya kita anggap perbandingannya N. AP banding PB itu sama dengan M banding N. AP banding PB itu sama dengan M banding N. Nah, kemudian AP banding AB ini sama dengan M banding M plus N. Oke. Nah, bentuk umum ini yang dipakai kalau misalnya keadaan seperti 1, 2, 3, dan 4, maka ini kita ganti M banding N. Keadaannya menyesuaikan dengan 1, 2, 3, 4 ini. Kalau misalnya keadaannya seperti 4, maka M-nya itu min 1, kemudian N-nya itu 4. Selalu yang disebut dengan M itu adalah AP, kemudian yang disebut dengan N itu adalah PB. Itu ininya. Nah, ini secara umum. Jadi kapan dia negatif? Kalau misalnya arahnya berlawanan ya. Dalam artian kapan dia berlawanan? Kalau misalnya pembagi garis itu dalam hal ini adalah P itu berada di luar B atau A. Nah, itu maksud dari keterangan yang di atas ini. Jika P membagi AB di luar, AP dan PB mempunyai arah yang berlawanan, serta M dan N mempunyai tanda yang berlawanan. Ya. Nah, begitu penjelasan kakak tentang perbandingan garis. Nanti lebih jelasnya adik-adik bisa lihat di latihan-latihan soal.
Oke, terima kasih.